teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Setelah terbang selama hampir 2 jam, ia langsung terbang melintasi dataran rumput yang tampaknya tak berujung. Di belakang dataran rumput itu, ada pegunungan yang besar. Rentang gunung diselimuti oleh awan dan kabut. Sementara binatang buas terus bergema samar-samar. Secara umum, ini adalah area di mana binatang atau demonic beast yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Dan hampir tidak ada manusia yang akan datang ke sini. Dibandingkan dengan di luar, binatang di medan perang kuno jauh lebih kuat dan ganas. Namun, menurut pendapat Lindong, dia lebih suka berlatih ketika dia dikelilingi oleh binatang daripada beresiko mengekspos rahasianya. Simbol leluhur melahapnya sangat tangguh, dan jika seseorang melihatnya, itu pasti akan mengundang banyak masalah. Oleh karena itu, sebelum dia memiliki kekuatan yang sebenarnya, dia tidak ingin ada yang tahu tentang simbol leluhur melahap. Berkaitan dengan tempat ini, Little Martin juga cukup senang. Meskipun ada binatang setan yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan, dengan Little Martin melindunginya, itu bukanlah masalah yang besar. Lindong mengangguk. Sebelum telapak tangannya mengetuk Little Flame, segera ia mengepakkan sayapnya sebelum mendarat di puncak salah satu gunung. Setelah Lindong melompat dari punggung Little Flame tanpa basa-basi lagi, dia langsung duduk di batu hijau di dekatnya. Namun, ketika Lindong duduk, dia tidak segera memulai kultivasi. Sebagai gantinya, dia dengan lembut menutup matanya dan membiarkan seni bela diri kultivasi tubuh fisik yang bernama tubuh nirvana emas berlari melintasi pikirannya seperti aliran lembut. Pada saat yang sama, pikirannya tampak diam-diam tenang. Sebelum dia dengan lembut menghembuskan embusan udara putih. Sementara itu, ekspresinya berubah semakin serius. Tanpa basa-basi lagi, dia menjentikkan pikirannya. Sebelum simbol melahap di Niwan Palace-nya langsung melayang keluar di depan Lindong. Itu terus menggeliat, membentuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka tampak seperti simbol misterius yang ditempa oleh langit. Itu adalah pemandangan yang sangat ajaib. Namun, saat simbol leluhur melahapnya muncul, semua kekuatan Yuan di domain ini mulai menunjukkan tanda-tanda mengamuk. Bahkan, sebelum Lindong mengaktifkan simbol leluhur melahapnya, aliran kekuatan devouring sudah muncul tanpa sengaja sebelum mereka benar-benar menelan kekuatan Yuan di daerah ini. Mata Lindong serius saat dia menatap simbol leluhur melahapnya. Setelah itu, segel tangannya tiba-tiba berubah, sementara raungan yang dalam bergema keluar dari bibirnya. Dalam beberapa detik saja, itu telah berubah menjadi lubang hitam besar 100 kaki, melayang di atas kepala Lindong. Lubang hitam itu menyelimuti puncak gunung. Ketika perlahan-lahan menggeliat, melintasi gunung, batu yang tak terhitung jumlahnya, dan pohon-pohon besar semua melayang ke dalam lubang hitam sebelum mereka benar-benar dilahap. Saat lubang hitamnya tumbuh, domain ini akhirnya benar-benar meletus. Ketika barisan pegunungan berguncang, semua kekuatan Yuan di domain ini mulai berkumpul bersama dengan kecepatan yang menakutkan. Sebelum mereka membentuk pilar kekuatan Yuan bersinar dan terus mengalir ke lubang hitam itu. Sementara aliran energi merah api menyembur keluar dari lubang hitam itu dan dengan cepat menuju ke arah Lindong. Energi merah api ini semuanya terbentuk dari Nirvana Ki. Lubang hitam yang dibentuk oleh simbol leluhur telah benar-benar merampas semua kekuatan Yuan di sekitarnya dan menyaring Nirvana Ki di dalam sebelum menuangkannya semua ke dalam tubuh Lindong. Saat ini Lindong kagum. Merasa energi merah sudah dituangkan, begitu masuk ke tubuh, kulit Lindong mulai mendidih. Sementara suara berdecak terus bergema keluar dari kulitnya. Nirvana Ki memang sangat kuat dan sakti, namun bukanlah tugas yang mudah untuk menyerapnya. Bahkan ketika praktisi setengah langkah ke Nirvana menyerap Nirvana Ki, dia harus sangat berhati-hati. Jika seseorang menyerap terlalu banyak, ada kemungkinan dapat secara langsung merusak tubuh. Berkat rasa sakit yang membakar itu, Lindong segera menggertakkan giginya, sementara semua otot di tubuhnya mulai tegang. Bocah, ini bukan cara mengkultivasikan tubuh emas Nirvana kecil yang baik. Jika Anda ingin menguasai tubuh emas Nirvana, Anda harus mengaktifkan seni bela diri rahasia Anda dan menggunakan Nirvana Ki untuk menyempurnakan setiap tulang dan otot di tubuh Anda untuk menjalani metamorfosis yang lengkap. Meskipun akan sedikit menderita, itu akan sangat bermanfaat ketika Anda mencoba untuk menerobos panggung Nirvana di masa depan. Namun, jika Anda bahkan tidak dapat bertahan dari jejak ini, maka ketika Anda mencoba untuk menerobos panggung Nirvana di masa depan, Anda akan gagal 90%. Ucap Little Martin jelas bergema di telinga Lindong. Biarkan Nirvana Ki melalui tubuh Anda dan menyempurnakan otot dan tulang Anda.
Ketika mendengar kata-kata Little Martin, Lindong dengan gusar menggertakkan giginya sebelum dia secara bertahap melemaskan otot-ototnya yang tegang. Saat dia berhenti melawan, Nirvana Ki yang berapi-api itu langsung menyembur ke dalam tubuhnya dari segala arah. Sementara itu, Lindong merasa seperti tubuhnya terbakar sampai ke organ internalnya. "Great Sun Thunder Body," ucap Lindong. Saat ia merasakan sensasi terbakar mendidih yang mengalir melalui tubuhnya, Lindong menggertakkan giginya sebelum matahari yang bersinar perlahan muncul dari dalam tubuhnya. Seketika tubuh fisiknya mengeras, sementara sensasi terbakar sedikit mereda. Meskipun Nirvana Ki mengalir melalui tubuhnya menyebabkan rasa sakit yang sangat besar kepadanya, berkat rasa sakit yang tajam itu, Lindong dapat dengan jelas merasakan otot dan tulangnya menguat. Di udara, lubang hitam yang terbentuk oleh kekuatan melahap masih perlahan berputar, sementara aliran devouring power yang mengerikan meletus. Sementara itu, kekuatan Yuan di pegunungan ini terus berkumpul, dan Nirvana Ki yang menyelimuti tubuh Lindong tumbuh semakin tebal. Saat nyala api berkobar, tubuh Lindong bergetar dengan gagah, sementara teriakan yang menyakitkan menembus api dan memantul melintasi pegunungan. Little Martin sudah mundur agak jauh ketika menatap pemandangan ini. Meskipun tubuh fisik Lindong cukup kuat, tidak ada jaminan bahwa dia akan benar-benar berhasil. Lagi pula, semuanya mengandalkan keuletannya sendiri. "Bocah, jika Anda dapat berhasil menahan api Nirvana Ki di masa depan, peluang Anda untuk menembus ke panggung Nirvana akan meningkat. Anda harus memanfaatkan peluang ini," gumam Little Martin. Sebuah lubang hitam menyelimuti pegunungan dan terus-menerus melahap kekuatan Yuan di wilayah ini dengan cara yang sangat mendominasi, memungkinkannya untuk terus memasuk Nirvana Ki dan memastikan bahwa api Nirvana yang mengelilingi tubuh Lindong tidak akan pernah padam. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Dalam waktu 2 hari ini, seseorang hanya bisa membayangkan intensitas rasa sakit yang Lindong alami. Namun, Little Martin hanya bisa berdiri tanpa daya. Jenis pelatihan ini sepenuhnya bergantung pada kemauan Lindong. Jika dia bisa menahannya, dia secara alami akan mengalami metamorfosis. Namun, jika dia gagal melakukannya, maka Lindong akan berakhir seperti tumpukan tulang yang dia lihat di dalam Great Wasteland Ancient Tablet. Saat Little Martin tegang menyaksikan dengan cemas, hari lain berlalu. Namun apa yang memungkinkannya menghela nafas lega adalah bahwa selama hari ini, meskipun Lindong dikelilingi oleh api Nirvana, dia tidak mengeluh sama sekali. Sebaliknya, dia duduk tenang di tengah-tengah api itu, dan dia tidak bergerak. Samar-samar Little Martin bisa melihat bahwa ada sedikit cahaya emas yang mengalir di kulit sosok yang duduk itu. Ketika melihat kilatan cahaya keemasan itu, kegembiraan melonjak ke mata Little Martin. Saat Lindong hendak mencapai titik puncak dalam kultivasi, di langit di atas, suara angin yang terbelat tiba-tiba bergema. Kemudian, seekor binatang besar mengepakkan sayapnya sebelum muncul di atas tempat ini. Saat binatang besar itu melintas, ada beberapa sosok berdiri di atasnya. Terlihat ada lambang yang cukup akrab di dada orang-orang ini. Lambang itu adalah cahaya suci yang gemilang. Orang-orang itu sebenarnya adalah praktisi kerajaan cahaya suci. Ketika kekuatan Yuan di dalam gunung bergejolak, sementara sebuah lubang hitam besar perlahan berputar, tanpa henti melahap kekuatan Yuan tanah, bergegas ke pusat lubang hitam, berubah menjadi gumpalan api yang benar-benar menyelimuti sosok yang duduk itu. Little Martin berdiri di udara, tatapannya tertuju pada api yang membara. Lindong sudah 4 hari penuh di dalam api Nirvana ini. Ketika api Nirvana terbakar, Little Martin dapat dengan jelas merasakan cahaya keemasan di dalam api yang semakin intens. Warna emas itu sekarang memancarkan rasa tidak bisa dirusak. Cahaya keemasan seperti ini merupakan indikator untuk penguasaan tubuh emas Nirvana awal. Dengan demikian, masih ada beberapa waktu untuk Lindong mencapai tahap penguasaan awal. Dari sini orang bisa melihat betapa sulitnya untuk menguasai tubuh emas Nirvana kecil. Lindong telah mendorong simbol leluhur melahap ke batasnya sebelum mampu mengumpulkan sejumlah besar Nirvana Ki. Jika itu orang lain, butuh setidaknya beberapa bulan sebelum bisa berhasil menimbulkan hanya setitik cahaya keemasan. Bahkan dengan level melahap ini masih belum cukup Nirvana Ki, gumam Little Martin. Pada saat ini, selama dia memiliki cukup banyak Nirvana Ki untuk menjaga api, satu dorongan terakhir adalah semua yang tersisa untuk berhasil memaksa cahaya keemasan ke dalam kulit Lindong. Bagaimanapun, anak ini masih terlalu lemah. Sepertinya dia masih membutuhkan bantuan dari luar, ucap Little Martin seperti sedang memikirkan sesuatu. Segera setelah itu, dengan cakarnya, tas Qian Kun Lindong terbang keluar. Segera, banyak pil Nirvana merah dan berapi-api melesat keluar dan mengisi ke lubang hitam. Sejumlah besar pil Nirvana dilemparkan ke dalam. Seluruh lubang hitam tampak bergetar dengan cepat. Pilar cahaya merah menyala dari Nirvana Ki terbang keluar, tampaknya menutupi langit sebelum menuangkan ke Lindong di bawah.
Api nirvana yang tiba-tiba ganas menyebabkan sosok yang duduk di dalam gemetar dengan keras. Saat nyala api naik ke udara, cahaya keemasan menjadi semakin intens dan mempesona. Beberapa menit kemudian, teriakan rendah tiba-tiba terdengar dari dalam api. Cahaya emas menusuk tiba-tiba meledak. "Sukses!" ucap Little Martin dengan gembira menyaksikan cahaya keemasan. Pada saat ini, api yang mengamuk meledak. Saat nyala api benar-benar tersebar, terungkap sosok yang duduk diam di atas batu. Sosok ini secara alami adalah Lindong. Saat ini, tampaknya ada seberkas cahaya keemasan samar yang mengalir di bawah kulitnya. Saat mata Lindong terbuka, matanya tampak menjadi emas murni. Pemandangan yang sangat aneh. Lalu, cahaya emas secara bertahap memudar beberapa saat kemudian. Lindong diam-diam duduk di batu dan tidak segera berdiri, seolah-olah dia masih menikmati kekuatan mengerikan yang mengalir di tubuhnya yang memungkinkan dia untuk dengan mudah menghancurkan gunung dan meretakkan tanah. Lalu sosoknya bergerak, berdiri ketika batu di bawahnya langsung berubah menjadi debu. Ketika Lindong berdiri, seekor demonic beast yang mengeluarkan aura kejam dan kuat tiba-tiba keluar dari pegunungan terdekat. Setelah melihat demonic beast yang kuat ini menyerangnya, Lindong tertawa. Udara meledak saat tubuhnya berlari beberapa ratus kaki dalam sekejap sebelum bertemu dengan binatang monster ini. Tidak ada undulasi sama sekali dari pukulan ini. Namun, demonic beast yang bisa menyamai seorang praktisi panggung manifestasi puncak meledak dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan fisik seperti itu hanya bisa disebut mengagumkan. Setelah meledakkan binatang iblis ini dengan satu pukulan, perasaan riang tanpa sadar terbangun di dalam hati Lindong. Dia meraih kristal binatang dan menyerap semua nirvana ki di dalamnya. Namun, itu tidak memberi Lindong rasa sakit sama sekali. Sekarang dia telah menguasai tubuh emas nirvana. Nirvana ki tidak menimbulkan ancaman apapun padanya. Menyenangkan, gumam Lindong. Meskipun aura Lindong tidak menjadi lebih kuat, kekuatannya telah meningkat secara substansial. Jika dia bertempur dengan orang yang setara dengan Lee Seng, Lindong akan dapat secara langsung mengubahnya menjadi kabut berdarah dalam waktu kurang dari 3 putaran. Hanya penguasaan awal, apa yang membuat Anda senang? Jika bukan karena saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sebelumnya dan langsung melemparkan 10.000 pil nirvana untuk membantu Anda belum tentu berhasil, ucap Little Martin terbang. 10.000 pil nirvana? Ucap Lindong langsung berubah. Segera dia merasakan sedikit kesedihan dan wajahnya berubah menjadi hitam. Dia telah bekerja keras begitu lama sebelum bisa mengumpulkan 10.000 pil nirvana. Tapi sekarang semuanya telah digunakan oleh Little Martin dalam sekejap. Dasar bocah, Anda harus senang ketika menukarkan 10.000 pil nirvana untuk tubuh emas nirvana. Jangan memberi wajah itu padaku, ucap Little Martin menghela nafas sambil menguliahi. Lindong terdiam. Namun, beberapa saat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Lubang hitam dengan cepat menyusut sebelum bertransformasi menjadi simbol leluhur melahap dan terbang ke dalam istana niwanya. Ayo pergi, ucap Lindong. Karena dia telah mencapai tujuan kultivasi kali ini, Lindong tidak lagi berencana untuk tetap tinggal di sini. Setelah semua, dia tidak merasa nyaman meninggalkan trio Moling di belakang pada titik perkumpulan. Segera, dia melambaikan tangannya ke Little Flame dan sekejap melepaskan geraman rendah sebelum mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang ke atas. Little Martin juga mengangguk sebelum langsung terbang ke jimat batu di dalam telapak tangan Lindong. Lalu Little Flame berubah menjadi kilatan cahaya merah yang menghilang ke cakrawala pada kecepatan yang mencengangkan. Tidak ada rintangan dalam perjalanan kembali. Dengan demikian, sekitar 2 jam kemudian, titik kumpul di dataran sekali lagi muncul di mata Lindong. Duduk di punggung Little Flame, Lindong menatap dari jauh titik perkumpulan yang tenang. Lindong, sepertinya ada aura kuat tambahan di kota. 3 dari mereka tidak lebih lemah dari Lee Seng, ucap suara Little Martin tiba-tiba terdengar di pikirannya. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lindong berubah drastis, sementara tatapannya berkedip. Anda pasti Lindong yang telah membunuh Lee Seng, bukan? Kami telah menunggu selama 2 hari ini untukmu. Jika Anda masih belum muncul, mungkin ketiga teman Anda yang akan pertama kali membayar dengan hidup mereka, ucap suara bergema. Sementara tatapan Lindong berkedip, seekor binatang raksasa tiba-tiba naik ke udara dari titik perkumpulan itu. Beberapa sosok dengan bangga berdiri di atas makhluk raksasa itu dan memandang kejam ke arah Lindong dari jauh. Ketika dia mendengar suara ini, ekspresi Lindong perlahan-lahan menjadi gelap dan sedikit terkejut. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.